Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off all you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Sundari, NIM 39 dari MPIA BP19 akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu konsep paradigma penelitian dalam mata kuliah metode penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep paradigma penelitian. Ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Yang kedua, pengertian penelitian. Yang ketiga, dimensi paradigma penelitian. Lalu yang terakhir, paradigma dalam penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Flinders pada tahun 1970. Yang mana menurut Kuhn ini, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Yang mana definisi tersebut dipertegas oleh Flinders sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Lalu selanjutnya menurut para ahli yang lainnya, yaitu menurut Harmon dalam Muleong tahun 2004, paradigma ini adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu cara secara khusus tentang realitas. Sedangkan menurut para ahli yang lainnya, Buga dan Linkoff pada tahun 1988 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti untuk memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Secara umum, paradigma ini adalah penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Lalu dapat kita simpulkan berdasarkan definisi-definisi tadi, bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang berangkat kerja pelaksanaan sebuah peneliti. Secara singkatnya, paradigma itu cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu permasalahan atau realita yang terjadi di sekelilingnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu pengertian penelitian. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata teliti itu berarti cermat, seksama, hati-hati. Meneliti adalah memeriksa dengan cermat, sedangkan peneliti adalah orang yang meneliti. Sedangkan dalam bahasa Inggris, penelitian dikenal dengan istilah research, sedangkan dalam bahasa Arab disebut al-bahatsu, yang artinya mencari atau meneliti. Sedangkan menurut para ahli, Wittgenstein yang mengutip dari beberapa definisi tentang penelitian. Yang pertama itu menurut dia, penelitian merupakan metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Sedangkan menurut dia yang kedua, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Lalu selanjutnya, sedangkan pengertian penelitian secara umum ini sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat saya simpulkan penelitian itu adalah kegiatan mengkaji kembali suatu masalah, teori, dan lain-lain dengan langkah-langkah ilmiah untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas serta manfaat dari sesuatu yang diteliti tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau mengenai materi dimensi paradigma penelitian. Di sini dari aspek dimensi atau sudut pandang,
Paradigma penelitian tersebut mempunyai 4 dimensi. Yang pertama yaitu epistemologis, terus ontologis, aksiologis, dan retoris. Lalu yang pertama itu membahas tentang epistemologis, berkaitan mengenai keterkaitan sebuah penelitian dengan penelitian atau ilmuwan, atau mengenai hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan mengenai objek yang ditelitinya. Jadi kesemuanya menyangkut teori pengetahuan yang melekat dalam perspektif teori dan metodologi. Jadi dimensi epistemologis ini tentang seorang peneliti itu dengan apa yang dia teliti. Lalu yang kedua, ontologis, berkaitan mengenai objek yang diteliti tentang karakteristik, fakta, dan realita tersebut. Misalkan seorang peneliti atau ilmuwan yang meneliti suatu permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya atau dalam sebuah masyarakat. Bagaimana karakteristik dari permasalahan tersebut, bagaimana fakta yang terjadi atau realita yang terjadi pada sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, mengenai dimensi psikologis yang berkaitan dengan posisi atau value atau nilai etika dan pilihan moral penelitian dalam suatu penelitian. Jadi pada sebuah penelitian itu pasti adanya sebuah nilai yang terkandung dalam sebuah permasalahan atau sebuah objek yang ditelitinya. Maka untuk itu sebuah nilai atau etika itu disebut dengan dimensi aksiologis. Lalu yang keempat, tentang dimensi retoris, berkenaan tentang bahasa yang dipakai pada sebuah penelitian. Maksudnya di sini seorang ilmuwan atau penelitian yang sedang meneliti sebuah kasus permasalahan yang terjadi pada masyarakat setempat. Bagaimana seorang ilmuwan itu memakai bahasa apa yang dipakai saat menuturkan pertanyaan kepada salah satu masyarakat di sana, apakah dengan cara bahasa yang baku atau Indonesia yang baik atau dengan bahasa daerah setempatnya. Maka untuk itu disebut dengan dimensi retoris. Lalu materi yang keempat, paradigma dalam penelitian. Jadi paradigma dalam penelitian ini memiliki metode penelitian. Yang itu pertama, paradigma penelitian kuantitatif, yang mana paradigma kuantitatif ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman tersebut kita rasakan oleh indera kita yang nantinya akan diolah pikiran kita. Karena berawal dari pengalaman kita sendiri atau objek yang diteliti, biasanya tidak jauh dari hubungan dan sebab akibat antara fenomena atau pengalaman yang kita lalui. Meskipun berasal dari pengalaman yang kita lalui, penelitian tetap berdasarkan fakta yang ada. Selain fakta, penelitian juga bisa dilandasi asumsi dengan melihat fakta yang ada. Jadi dapat disimpulkan paradigma penelitian kuantitatif ini, yang mana sebuah ilmu pengetahuan yang dipakainya untuk melihat atau meneliti sebuah permasalahan. Misalkan permasalahan yang ada di masyarakat atau lingkungannya, yang mana masyarakat di suatu desa tersebut kekurangan air bersih, misalkan di Papua misalkan. Jadi seorang ilmuwan atau peneliti akan memakai ilmu pengetahuan sebagai acuannya untuk meneliti dari permasalahan tersebut. Apa yang terjadi, karakteristik dari permasalahan yang terjadi, apakah memang sumber air di Papua itu memang tidak ada sumber air yang bersih, atau memang tidak ada pekerja yang ingin membantu masyarakat di sana untuk menggali atau membuat sumur bor yang ada di Papua tersebut. Maka seorang ilmuwan meneliti tersebut dan dicantumkan dengan ilmu pengetahuan yang ada.
Lalu selanjutnya paradigma penelitian kualitatif, yang mana paradigma penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana merupakan model penelitian yang humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Sifat humanis dari aliran pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Dalam pandangan Weber, yang mana para ahli, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia atau pelakunya. Jadi penjelasannya seperti ini, ketika kita menggunakan paradigma kualitatif, suatu peristiwa tidak hanya dipandang secara tunggal, tapi banyak aspek unsur dan hal lainnya yang membentuk perilaku tersebut. Secara mudah, tidak dapat menyebutkan sebagai alasan apa saja yang menggerakkan manusia untuk bertindak, baik hal itu disadari maupun tidak disadari oleh individu tersebut. Pada dasarnya, paradigma ini percaya bahwa manusia memiliki kontrol untuk menentukan pilihan perilaku mereka sendiri. Selain menekankan pada manusia itu sendiri, paradigma kualitatif menilai bahwa peristiwa atau fenomena harus dilihat secara menyeluruh. Tidak cukup dengan hanya melihat peristiwa itu sendiri, tanpa melihat alasan atau penyebab kejadiannya. Maksudnya di sini, jika suatu permasalahan terjadi pada masyarakat, misalkan seorang penelitian atau ilmuwan yang menggunakan metode penelitian kualitatif tidak hanya secara langsung melihat fenomena yang terjadi saja, namun seorang ilmuwan tersebut juga meneliti si subjek atau manusia tadi. Mungkin saja fenomena permasalahan terjadi di masyarakat itu sebab akibat oleh satu atau salah seorang masyarakat di sana. Maka untuk itu metode penelitian kualitatif akan dipakai oleh ilmuwan, akan meneliti secara menyeluruh, tidak hanya melihat dalam konsep fenomena yang terjadi. Maka di sini metode penelitian kualitatif yang dilakukan oleh ilmuwan ini, model penelitian ini humanistiknya itu menempatkan manusia sebagai subjek utamanya. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai materi paradigma. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.